filosofi yang keempat. Kita lanjutkan lagi. Filosofi yang kelima. Namanya sistem Among. Sebenarnya semua konsepnya Ki Hajar tentang pendidikan, orang menyebutnya sistem Among. Sistem Among itu mendidik itu seperti kita momong. Jadi orang momong itu kan tidak sibuk menanamkan apa-apa pada yang dimomong, tapi lebih sibuk menjaga, merawat, mengawasi. Jadi nanti ada 3 istilah dalam tulisannya Ki Hajar tentang momong ini. Ada istilah momong, ada istilah among, ada istilah ngemong. Ini 3 istilah mungkin yang Jawa sudah akrab. Mungkin juga sering dipakai meskipun makna persisnya masih samar-samar. Kalau momong itu aktivitas mengawasi yang lahir dari kasih sayang. Ini namanya momong. Merawat, mengawasi karena sayang. Nah, ini namanya momong. Termasuk nanti menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ini namanya momong. Beda dengan among. Kalau among itu penekanannya pada memberi contoh, memberi teladan, biar ditiru. Itu namanya among. Saya tak ngomong yang sopan, biar anak ini niru ngomong saya, ini namanya among. Yang ketiga ngemong. Kalau ngemong ini mengoptimalkan potensinya tadi. Wah, anak ini kok pinter nyanyi. Tak fasilitasi biar dia nyanyinya tambah bagus. Ini ngemong. Kita terima minat, bakat, keinginannya, kemudian kita bantu untuk mengoptimalkan itu, ngemong. Makanya kadang-kadang ada istilah, kamu jadi kakak kelas yang ngemong ya sama adik kelas. Ngemong itu berarti bukan keinginan kita, target kita paksakan ke dia. Tapi terserahlah dia ingin apa, dia perlu apa, saya bantu. Nah, ini orang menyebutnya, kamu kakak kelas yang ngemong sama adiknya. Jadi kalau ngemong itu semacam mengawasi, melihat apa keinginan, minat, bakat, potensi, dan membantu semampu kita. Ini kalau pakai istilah bahasa Arab mungkin lebih masuk. Bedanya tarbiyah dengan taklim dengan takdib. Kalau tarbiyah itu seperti ngemong ini. Jadi kita mendidik dengan cara mengoptimalkan potensinya. Beda dengan taklim. Kalau taklim itu mungkin mirip ngomong tadi, menanamkan kebiasaan-kebiasaan, menanamkan wawasan-wawasan. Ini seperti taklim. Kayak semacam ini kan namanya taklim. Ini kalau bahasa Jawa mungkin ngomong, malam hari ini saya ngomong kalian. Sudah besar masih minta dimomong. Nah, ada lagi among. Kalau among itu mungkin mirip takdib ya. Kita menunjukkan teladan yang baik biar ditiru. Takdib itu makna letternya memberadabkan. Jadi pendidikan itu harusnya bisa menjalankan 3 fungsi ini. Fungsi momong, fungsi among, dan fungsi ngemong. Ya memang idealnya seperti ngemong, seperti tarbiyah. Kita kembangkan anak sesuai potensinya. Tapi dalam bagian tertentu ya kita perlu momong. Kita perlu ngajari. Wong anak ini masih belum tahu banyak hal. Dan dalam bagian yang lain kita perlu among. Otaknya belum menangkap, biarlah dia meniru saja apa yang kita lakukan.
Ini perlu among. Ini yang disebut sistem among. Jadi model pendidikan yang tidak memaksakan teori atau sekedar mentransfer konsep pelajaran, tapi juga mengoptimalkan potensi, mengaktualkan bakat dan minatnya, dan juga memberadabkan dalam tanda petik. Kita memberi teladan padanya bagaimana caranya menjadi manusia yang beradab. Oke. Baik, ini ciri filosofi pendidikan anak yang kelima. Kita masuk ke sistem among. Baik, kita lanjutkan. Oh, ini filosofinya banyak. Semoga teman-teman bisa mengikuti ya. Ini nanti kalau ada yang lepas-lepas bisa diulang. Yang keenam, filosofi pendidikan anak yang keenam, menurut Ki Hajar, pendidikan itu harus relevan dengan kehidupan dan nilai budaya anak. Jangan lupa anak-anak, adik-adik kita itu adalah generasi yang melanjutkan budaya tertentu. Dia punya konteks hidupnya sendiri, maka beri pendidikan yang relevan dengan konteks hidupnya, yang nanti melahirkan anak yang bisa kontributif, memberi kontribusi positif pada wadah budayanya. Jadi pendidikan jangan hal-hal yang kurang relevan untuk hidupnya. Karena kalau hal-hal yang kurang relevan akhirnya biasanya hanya dihafalkan saja. Tidak tahu cara mengaktualkannya gimana. Maka didik dia dengan hal-hal yang memang yaitu hidupnya. Oh, dia orang Jawa, Indonesia, yang Muslim, jadi ini identitas-identitas budaya ini harus kita ketahui sehingga pendidikan yang kita berikan relevan untuk hidupnya. Saya khawatirnya adik-adik kita, anak-anak kita, pelajaran yang kita berikan tidak relevan sehingga dia tidak paham atau dia hafalkan saja. Sementara untuk hidup konkretnya dia ngambil referensi yang lain yang tidak jelas. Mungkin dari medsos, mungkin dari HP yang dia pegang. Karena Pak Guru ngomong apa sih ya? Tidak paham saya, wis pokoknya dihafalkan saja. Nanti keluar kelas, hilang sudah, tidak ada bekasnya. Dia ngambil referensi hidup dari yang lain. Ya kalau kebetulan referensinya Mobile Legend bisa gawat itu. Lahirnya pingin tawuran terus. Jadi ini yang sering kita lupakan. Ayo kalau istilahnya Paulo Freire dulu ya, ada pendidikan hadap masalah. Pendidikan hadap masalah itu pendidikan yang saya terima itu kontekstual dan relevan dengan masalah yang aku hadapi di kehidupan nyata. Jadi keluar dari sekolah, saya punya banyak senjata untuk menyelesaikan problem yang aku hadapi. Jadi ini pendidikan yang relevan untuk hidup. Dan tentu saja yang relevan untuk hidup kita itu ya ada di balik budaya di mana kita hidup. Yang Jawa ya ngertilah Jawanya, yang Indonesia ngertilah Indonesianya, mungkin yang agamanya Islam ya ngertilah keislamanmu. Pendidikan-pendidikan yang cocok, yang relevan, yang sesuai. Kalau istilahnya Ki Hajar nanti ada istilah niteni, niroke, dan nambahi. Niteni itu mengingat-ingat. Kemudian niroke itu meniru.
nambahi itu yang menambah. Di situ letaknya kreativitas. Jadi kita belajar, oh ternyata budaya kita itu seperti ini. Dititeni, diinget-inget, kemudian kita hidupkan namanya niroke. Setelah itu kita kembangkan kreatif. Nah, di sini budaya kita akan hidup. Kalau bahasa Inggrisnya kita bisa melakukan continuity and change. Kita lanjutkan, tapi juga kita adaptasi, kita ubah sesuai zaman. Ternyata di masyarakat saya ada budaya yang namanya wayang misalnya. Dititeni, dipelajari, mungkin ditirukan, kita belajar tentang wayang. Bila perlu, nambahi, kita kembangkan. Wah, saya kalau ndalang ndak bisa Pak, tapi bikin program AI yang bisa ndalang, saya bisa. Kebetulan saya sarjana teknik komputer misalnya. Loh itu kan keren, besok ada wayang artifisial misalnya. Nah itu niteni, niroke, nambahi. Tapi kan tetap berawal dari pemahaman kita terhadap budaya dan nilai-nilai kita. Nilainya tetap dipegangi meskipun wadahnya beradaptasi sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi inilah filosofi pendidikan yang keenam yang diinginkan oleh Ki Hajar.